Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang ibu sayangi dan ibu cintai? Nah, kita masuk pembelajaran baru lagi ya. Oke nak, hari ini kita akan belajar tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 2, keunikan daerah tempat tinggalku, pembelajaran 1 dan 2. Di pembelajaran ini, kalian akan belajar di muatan bahasa Indonesia, IPA, dan SBDP. Nah, tujuan pembelajaran 1 pertama di muatan bahasa Indonesia. Kalian akan menjelaskan tokoh protagonis dan antagonis dalam cerita fiksi. Muatan IPA, kalian akan menjelaskan pengaruh gaya terhadap gerak benda bagian kedua. Nah, di bahasa Indonesia, kita akan menjelaskan tokoh protagonis dan antagonis dalam cerita fiksi. Perhatikan ya anak-anak, Dedi berasal dari Jakarta. Dia sering berjalan-jalan mengelilingi Jakarta tiap akhir pekan. Tempat favorit Dedi yang dikunjunginya adalah Perpustakaan Nasional. Dedi sangat gemar membaca buku fiksi di dalam Perpustakaan Nasional tersebut. Buku fiksi kegemarannya adalah cerita rakyat. Dedi membaca dengan sangat teliti dan memahami cerita dari awal hingga akhir. Lalu, Dedi juga memperhatikan konflik yang terjadi di dalam cerita dari awal hingga akhir. Dedi pun mengetahui tokoh-tokoh yang berperan di dalam cerita tersebut berserta sifatnya. Nah anak-anak, berdasarkan itu, fungsi tokoh ini dalam suatu cerita, tokoh dibedakan menjadi tokoh protagonis dan antagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh utama dalam suatu cerita. Tokoh antagonis adalah tokoh yang menjadi penentang tokoh utama. Nah, lanjut anak-anak, kita masuk ke muatan IPA, yaitu menjelaskan pengaruh gaya terhadap gerak benda bagian 2. Karena kalian kemarin di tema 8, subtema 1, kalian juga sudah mempelajari berbagai macam-macam gaya. Nah, kita hari ini juga akan belajar gaya lagi. Coba kalian perhatikan gambar di samping. Gambar di samping menunjukkan warga memanfaatkan sapi. Sapi dimanfaatkan tenaganya untuk alat transportasi. Gaya berupa tarikan yang ditimbulkan mengakibatkan gerobak bergerak. Hal ini membuktikan bahwa gaya dapat membuat benda diam menjadi bergerak. Berikut beberapa contoh lain gaya dapat mempengaruhi gerak benda. Pertama, ayunan cangkul akan berhenti ketika menyentuh tanah. Kedua, kalian dapat perhatikan gambar di bawah ini, yaitu hewan pembajak sawah dapat berbelok arah saat diarahkan oleh petani. Nah, di gambar ketiga, kalian perhatikan petani menanam benih padi di sawah yang mengakibatkan benih padi berpindah dari tempat pembibitan sawah. Oke anak-anak, tadi di pembelajaran 1 kita sudah belajar di muatan bahasa Indonesia dan IPA. Nah, sekarang di pembelajaran kedua. Adapun tujuannya yaitu di SBDP mengidentifikasi beragam tarian daerah di Indonesia. Kedua, muatan IPA menjelaskan pengaruh gaya pegas terhadap gerak benda.
Dan terakhir di bahasa Indonesia, yaitu mengidentifikasikan tokoh protagonis dan antagonis dalam teks fiksi. Nah, Nak, di muatan SBDP, yaitu mengidentifikasi beragam tarian daerah di Indonesia. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa yang tersebar di berbagai daerah. Setiap daerah tersebut memiliki jenis-jenis tarian yang berbeda dan memiliki keunikan sendiri. Misalnya tari Saman yang berasal dari Aceh dilakukan dengan gerakan yang semangat dan cepat. Kalian pernah kan lihat tari Saman? Itu gerakannya sangat semangat dan cepat. Nah, sedangkan tari Serimpi yang berasal dari Jawa Tengah dilakukan dengan gerakan yang gemulai dan lambat. Selain kedua tarian tersebut, Indonesia masih memiliki tari dari berbagai macam daerah. Ini salah satu contohnya. Enak ya, berarti gambarnya juga tari ini, tari kuda kuping. Nah, oke Nak, kita masuk kembali ke muatan IPA. Nah, di muatan IPA ini kalian akan menjelaskan pengaruh gaya pegas terhadap gerak benda. Gaya pegas juga dapat mempengaruhi gerak benda. Lihat gambar di samping anak-anak. Pemain basket memanfaatkan gaya pegas dari bola basket. Bola basket terbuat dari karet yang bersifat lentur. Oleh karena itu, bola basket dapat memantul jika dijatuhkan. Bola yang semula ke arah bawah akan bergerak dan memantul ke arah atas akibat gaya pegas. Hal itu membuktikan bahwa gaya pegas dapat mempengaruhi gerak benda. Selain tadi bola basket, kalian juga dapat perhatikan contoh di gambar ibu ini juga ada, yaitu gaya anak memanah. Nah, ini memang adalah gaya pegas, manah, dan lompat trampolin. Nah, kalian perhatikan gambarnya ya. Ini adalah salah satu contoh gaya pegas. Oke, terakhir kita masuk di muatan bahasa Indonesia. Nah, di muatan bahasa Indonesia ini kalian tadi sudah pembelajaran 1, yaitu menjelaskan apa itu protagonis, tokoh protagonis dan antagonis. Nah, di sini di pembelajaran kedua, kalian akan menjelaskan, mengidentifikasikan tokoh protagonis dan antagonis dalam teks fiksi. Tokoh protagonis dan antagonis dapat ditentukan dengan memperhatikan hubungan antar tokoh dalam cerita. Tokoh protagonis akan selalu ada dari awal, tengah hingga akhir cerita. Peristiwa-peristiwa dalam cerita berfokus pada tokoh protagonis. Adapun tokoh antagonis memiliki karakter yang bertentangan dengan tokoh protagonis. Tokoh antagonis disebut juga tokoh lawan protagonis. Nanti kalian dapat mengidentifikasi sebuah cerita atau cerita rakyat yang terdapat di buku Bu Pena 4D. Atau pas kalian membaca sebuah cerita fiksi, kalian juga nanti dapat anak-anak mengidentifikasi ya, mana tokoh yang protagonis dan antagonis. Nah, anak-anak, itulah pembelajaran kita hari ini. Kesimpulan dari pembelajaran 1 dan 2 adalah pertama di muatan bahasa Indonesia, menjelaskan dan mengidentifikasi tokoh protagonis dan antagonis dalam cerita fiksi. Muatan IPA menjelaskan pengaruh gaya dan gaya pegas terhadap gerak benda. Dan terakhir di muatan SBDP, mengidentifikasi beragam tarian daerah di Indonesia. Oke anak-anak, sampai disinilah pembelajaran kita hari ini, yaitu di tema 8, subtema 2,
pembelajaran 1 dan 2. Ibu mengharapkan kalian selalu mengulangi pelajaran kalian. Walaupun kita belajar masih tetap daring, tapi kalian tetap membaca buku dan mengulang-ulang pelajaran kalian. Oke anak-anak, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak, jagalah kesehatan kalian selalu ya, dimanapun kalian berada. Oke, see you, goodbye.